الفاتحة والرسالة من شفيعين رسول الله صلى الله عليه وسلم له شيخنا شيخ الله صلى الله عليه وسلم جريب له الشيخ محمد كشف الأنوار الإسماعيل له والدي شيخ بدر الدين محمد زيني وله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني له الحبيب محمد بن سلم معبود وله بن علي بن محمد بن معبود خصوصا له صاحب الكتاب سير السالكين العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الباني رحمه الله تعالى وأرضاه الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة وفي درجة بالجنة بسير النبي وآل النبي وبسير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diamalkan oleh orang akan dia, maka dapat baginya seperti pahala orang yang mengamalkan itu. Dan kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, belajarlah kamu akan ilmu, karena belajar ilmu untuk mencari keridhaan Allah itu menambah rasa takutmu akan Allah. Dan menuntut ilmu itu ibadah, dan memutala'ahi ilmu itu tasbih, dan bertanya tentang ilmu itu adalah jihad, dan mengajarkan ilmu bagi orang yang jahil itu adalah sedekah, dan memberikan ilmu bagi ahlinya itu qurbah, yakni menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Sayyidina Umar tadi menceritakan hadis Nabi SAW lalu diamalkan orang, ilmu yang disampaikannya dari hadis Rasul itu baginya pahala orang yang mengamalkan seperti itu, sama ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Hadis, orang yang menunjukkan kebaikan kafa'ilih, sama seperti orang yang mengerjakannya. Nah, padahal cuma menunjukkan aja tuh, memadahkan, sudah sama kedudukannya seperti yang mengamalkan. Nah, apalagi dia mengamalkan kemudian mengajarkan, double. Kan memberikan petunjuk aja udah dapat. Nah, kalau Mu'adz bin Jabal tadi ini belajar akan ilmu, karena belajar itu mencari ridhonya Allah. Nah, ini paling penting nih. Niat dalam menuntut ilmu, terutama bagi pelajar-pelajar penuntut ilmu agama di sekolah, di pondok pesantren, di majelis ta'lim yang tujuannya menuntut ilmu, pertama niatnya untuk mencari ridhonya Allah di sini nih. Ini Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah, mencari keridhaan Allah, menambah rasa takut akan Allah, lagi menuntut ilmu ibadah. Jangan ada tujuan lain. Jadi artinya ikhlas karena Allah menuntut ilmu itu, bukan karena sesuatu yang lain. Nah, karena kalau ada sesuatu yang lain, apalagi tujuannya tujuan lain, seperti mana yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha
au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Akhrajahu Tirmidzi. Nah, ini hadis dari Ka'ab bin Malik. Rasul bersabda, kata Nabi, barang siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau mengalahkan orang yang jahil, artinya membodohi orang yang jahil karenanya berilmu, orang jahil dibungulinya. Tujuannya tuh menuntut ilmu, menandingi ulama, mengalahkan orang jahil, atau untuk menarik perhatian orang kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Adkhalahullahu nar. Nah, padahal dia nuntut ilmu, dapat ilmu, tapi tujuan dan niatnya tadi liyujariya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Nah, di hadis lain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyubahiya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Hampir sama ini hadis, cuman redaksi hadisnya yang berbeda, ada sedikit perbedaan. Nah, yang Ka'ab bin Malik tadi man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Ada yang dari Ibnu Umar liyubahiya bihil ulama. Nah, yang kedua sama liyumari bihis sufaha atau awliyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Langsung hadisnya yang dari Ibnu Umar fahuwa finnar. Ada yang dari Ka'ab bin Malik adkhalahu Allahun nar. Nah, jadi hadis itu ada berbeda-beda redaksi hadis. Yang dari Ibnu Umar, siapa yang mencari ilmu untuk berbangga dengan para ulama. Nah, ini di sini berbangga bilang liyubahiyah. Tadi di atas liyujariyah. Nah, untuk menandingi di atas, menyaingi. Ada yang di bawah ini liyubahiyah, berbangga dengan para ulama. Oh, bangga dengan ilmunya. Atau untuk menandingi dari ulama. Apalagi sampai niat merendahkan. Karena mun sorong alim kan. Mun sudah tuntung menuntut ilmu, lulus sudah ulia, boleh kampung, ulama-ulama Tuhan yang ada di kampung minggir aja, disuruhnya ke pinggir. Imam nang pina kada kakaruan, suaranya udah menggatar-gatar, kada paseh lagi bacaan karena gigi sudah hilang tunggal butingan. Ada pas lagi menyambut makharijul huruf ya. Oh, aku kepinggirkan katanya. Nah, ini tujuan utama dari dia menuntut ilmu, niatnya hendak itu. Nah, berarti salah niatnya. Kada beradab. Jadi orang tuh nanti paham dan mengerti aja. Walaupun kita merendah diri, tawadhu di hadapan orang banyak, orang akan menilai dan melihat kita. Itu orang yang berilmu pasti diangkat oleh Allah karena ketawaduannya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Itu hadis. Siapa yang tawadhu, rendah diri, Allah akan angkat. Biarnya bersembunyi di ujung mana aja, Allah akan tunjuk. Allah akan angkat ilmunya karena ketawaduannya. Melihat orang yang alim, orang yang pintar, orang yang berilmu,
yang tawadhu, rendah diri, seruan di pelatar ingin duduk diangkat orang tuh. Orang tahu itu berilmu. Kada masuknya duduk di pelatar dicari orang. Itu saya duduk di sana ya, yo. Bawa naik, bawa masuk. Nah, karena ketawaduannya. Tapi nang sombong, man takabbara, kata Nabi sambungan hadisnya, wada'ahu Allah. Siapa nang sombong, Allah rendahkan. Allah akan hinakan. Sudah duduk di hadapan, disuruh orang ke belakang. Seruan dusur masuk, duduk di misnad. Sekalinya ada Habib ka datang, ulama nang Tuhan ka datang. Biar kesana aja, nggak ada ulama datang nang Tuhan. Kita turun karena menyombong berdahulu. Nah, itu ilmu. Jadi man tawadhu'a, benar kata Rasulullah, siapa yang tawadhu Allah angkat, siapa yang sombong Allah turunkan. Man takabbara wada'ahu Allah. Nah, jadi niatnya sudah salah, liyumari bisufa aw liyasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk menarik perhatian orang. Nah, jangan punya ilmu, jangan ada bertujuan untuk menarik perhatian orang. Apalagi bebusung dada makinnya. Nah, bangkat, betapak, mau siapa ini dah nang lebih alim, siapa nang paling alim, wah ini kada ada lagi ini dah lah. Lain pada sorong, siapa lagi dah, memang aku sorong. Orang yang berilmu itu orang lain yang menilai, orang lain yang menilainya, bukan kita. Orang, mun kita nang menilai di sorongnya tak 10 terus nilai. Ayo kita ujian tuh, guru nang kada menilai sorong, nak menilai sorong, nyata sorong dapati 10 terus, nya sorong nang menilainya. Coba julung lon orang, 10 soalan bisa 9 nang salah, sebuting aja nang bujur. Karena apa? Jawabnya bahapal. Nah, jadi orang lain yang menilai. Jangan kita menilai diri kita, tapi orang lain yang akan menilai kita. Itu akan dapat menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah, tawadhu. Kalau kita minta nilai kepada orang lain. Di hadis yang ketiga, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma li ghairillahi aw arada bihi ghairallahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Akhrajahu Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, li ghairillah, au arada bihi ghairallah, atau inginkan dengan ilmunya itu akan yang lain daripada Allah. Nah, menuntut ilmu tadi menginginkan selain Allah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi, maka hendaklah dia mengambil tempatnya nanti di dalam neraka. Itu disediakan tempatnya di dalam neraka. Nah, artinya betul-betul luruskan niat menuntut ilmu, benar-benar mencari ridhonya Allah. Nah, seperti mana yang kata sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal tadi, belajarlah kamu akan ilmu, karena belajar ilmu itu mencari keridhaan Allah. Itu menambah rasa takutmu akan Allah. Nah, itu yang perlu kita cari, mencari ilmu, menuntut ilmu untuk takut kepada Allah. Nah, bila sudah takut kepada Allah, pasti akan selamat
dunianya sampai akhiratnya. Karena dia mendapat ridhonya Allah. Dan setiap sesuatu akan takut kepadanya. Manittaqallaha yattaqillaha kullu syai'. Manittaqallaha ittaqahu kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, semua sesuatu akan takut kepadanya. Artinya orang lain akan segan lawan inya, karena inya takut kepada Allah. Itu pasti Allah juga memberikan takut di hati orang lain buat inya. Nah, jadi orang-orang yang takwa kepada Allah akan disegani dalam kehidupan dunianya. Nah, jadi kada usah ngalih-ngalih mencari perlindungan, mencari bantuan manusia, tapi coba tegakkan ketakwaan kepada Allah. Allah yang akan melindunginya, Allah yang akan membentengi dirinya dengan ketakwaan. Apalagi jaminan Allah lagi dalam Al-Quran, sampai kepada rezekinya pun dijamin Allah orang yang bertakwa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan carikan jalan keluarnya atau solusinya. Pasti orang yang bertakwa kepada Allah itu ada aja solusinya, nangkai apapun sempit susahnya, nangkai apapun beratnya kehidupan dunianya. Tapi kalau dia terus meningkatkan takwanya kepada Allah, ada tuh Allah berikan jaminan. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluarnya. Bahkan jaminan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepadanya tanpa diduga-duganya. Jadi apa Kang? Itu takwa. Takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menuruti segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Itu arti takwa. Nah, itu kita telusuri ya diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau kada? Apakah kita termasuk orang yang imtitsalu awamirillah atau kada? Menuruti perintah Allah atau kada? Menjauhi larangan Allah atau kada? Nah, itu diri kita masing-masing pulang nang mengetahuinya. Kada usah menelusuri orang lain. Nah, kebanyakan kan kadang-kadang kita melihat orang lain. Oh, si anu. Dirinya kada terlihat. Nah, nang salahnya tuh. Lepas kontrol diri kita karena melihat orang lain aja, kada melihat dirinya, padahal dirinya lebih banyak cacatnya daripada orang. Nah, lebih bagus husnudzon billah, bersangka baik aja kepada Allah, bersangka baik kepada orang, akan selamat tuh. Artinya kada mengurusi orang nangkai apa, lihatnya dirinya, oh aku lebih banyak jua celahnya, lebih banyak jua buruknya, ada apa menyambat-nyambat orang. Nah, itu lebih selamat, lebih selamat, apalagi bagi pelajar penuntut ilmu. Dan lagi ilmu itu al-anisu fil wahdah. Ilmu itu al-anisu fil wahdah, yakni yang menjinakkan hati seseorang yang duduk bersendirian fil wahdah. Namun kita tuh duduk sendirian. Ada ilmu,
itu bisa jinak hati kita dengan ilmu kita. Tapi mun kadada ya tuh gundah terus, gundah gulana aja istilahnya. Nah, berarti dia belum lagi mendapatkan ilmu yang manfaat buat dirinya. Kalau masih gundah itu belum. Putus cinta, gundah gulana. Ditinggal pacar, minum baygon. Ditinggal pacar benar aja minum baygon. Padahal kan belum tentu jadi milik seorang. Mbah ditinggal bini, sujud syukur. Kenapa jadi sujud syukur? Padahal bini itu mutlak sudah bini seorang. Pacar tadi belum lagi tentu jadi milik seorang. Gundah gulana sampai minum baygon tadi bunuh diri. Hanya pacar. Bini sujud syukur, mbahnya ditinggal bini, alhamdulillah aja. Apalagi mati bini, ditinggal bisa balik pulang ya nih. Mati bini 2 kali sujud syukurnya. Sembahyang hajat pulang. Kenapa? Bini seorang expired udah aja. Kalau kau diapa-apain lagi juga, alhamdulillah syukur kau kawin pulang. Mau kada mati-mati kada kau kawin seorang aja. Ilmu al-anis bil wahdah, ilmu dapat menjinakkan hati kita waktu dalam bersendirian. Jadi kalau dia mengontrol diri dengan ilmunya, hendak berbuat jahat, astagfirullah, istighfar cepat dia, ini dilarang. Aku sudah belajar, aku sudah tahu, aku tahu Quran ayatnya, aku tahu hadisnya. Itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Al-anis bil wahdah, selamat. Tapi kalau masih makan kecubung jual lagi, nah belum. Belum lagi al-anis bil wahdah, belum lagi menyatu dalam dirinya ilmu yang dia dapat. Belum. Masih terpengaruh. Jadi cari ilmu, tuntut ilmu sampai diri kita dapat yang disebut dalam kitab ini al-anis bil wahdah, dapat menjinakkan hatinya kalau dia sedang sendirian. Dan yang menjadi sahabat di kesunyian ya ilmu juga, menjadi sahabat di kesunyian. Dan panduan yang menunjukkan jalan agama ya ilmu juga. Dari mana tahu kita tentang agama kalau tidak menuntut ilmu? Dan jangan dapat dijadikan kawan di ketika suka dan duka. Pada ketika kita suka, duka, ilmu yang mengontrol kita. Suka terlalu berlebihan, hati-hati. Duka, sedih terlalu berlebihan, juga hati-hati. Tapi yang mengontrol apa? Ilmu. Semua dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Maukan dunia harus dengan ilmu, maukan akhirat harus dengan ilmu, mau dua-duanya dunia akhirat harus dengan ilmu. Pasti dia akan selamat. Dan menjadi penolong yang setia dan yang menjadi keluarga di perantauan ya ilmu. Dan lagi yang menerangkan jalan menuju ke surga ilmu. Sampai menuju ke surga, titik terakhir dalam kehidupan dunia kita surga lagi udah. Dunia hanya sementara hidup. Tujuan terakhir akhirat, surga yang kita kehendaki, selamat di sana, terhindar daripada hukum Allah, siksa Allah, api neraka. Semua dengan ilmu. Dan dengan ilmu itu Allah Ta'ala lagi mengangkat derajat sekumpulan manusia.
sekelompok manusia, orang banyak berkumpul, Allah akan angkat derajat orang yang berilmu. Lalu mereka layak untuk menjadi pemimpin yang membawa petunjuk kepada kebaikan. Nah, orang berilmu juga yang layak menjadi pemimpin membawa petunjuk kepada kebaikan. Coba orang yang jahil, hancur. Urusan dunia, urusan akhirat pasti akan hancur kalau bukan orang yang berilmu, artinya bukan ahlinya. Yang ahlinya itu ya orang yang berilmu. Hancur dunia. Rasulullah bersabda lagi dalam hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Baik itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Nah, urusan dunia tentang pemimpin-pemimpin, bila kada ahlinya yang kita pilih, maka akan hancur, berantakan. Rakyat tidak akan aman, tidak akan tentram, tidak akan damai, pasti akan sengsara, dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Ini para kalau pilkadanya. Nah, yang ahlinya cari, selidiki siapa yang ahlinya. Orang yang betul-betul mapan, berilmu, dapat mengatur. Tapi kalau bukan ahlinya, rusak pulang, nunggu pulang 5 tahun akan datang. Nah, itu orang yang berilmu pasti berpikiran dengan baik, dengan normal, bukan karena duit. Nah, ini kita sudah menjadi kebiasaan dah, menjadi rutin. Tiap pemilihan duit. Hati-hati. Enak ada mau baik-baik. Kada mau baik-baik. Jadi carilah orang yang ahli. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Itu Nabi udah mewanti-wanti artinya. Kalau di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, pengganti Rasulullah pada waktu itu, orang-orang yang benar-benar lurus mengikuti jejak langkah Rasulnya, tegas dengan hukum, menyampaikan hukum, dia sendiri dulu yang mengerjakannya, menyampaikan masalah apapun, dia dulu yang melaksanakannya. Itu para pemimpin dulu, al-khulafa'ur rasyidun, para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, terutama khulafa yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka mengikuti Nabi semuanya, mengikuti jejak Nabi dalam segi masalah dunianya sampai masalah akhiratnya. Nah, setelah mereka, nah disitulah banyak perubahan-perubahan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, kata Nabi, di masa aku dan sahabatku. Kemudian masa berikutnya masa tabi'in. Kemudian masa berikutnya lagi masa tabi'ut tabi'in. Sampai di situ Nabi kita berdiam. Nabi diam dah. Berarti 3 generasi yang paling bagus, paling cemerlang masa pada waktu itu. Masa Nabi dan sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini. Setelah itu Nabi diam. Nah, berarti berturun tuh kemurniannya, kebagusannya menurun. Sampai kita nih berapa generasi?
1446 Hijriah, berarti 14 abad lebih udah. Kalau satu generasi itu 1 abad, 100 tahun, ini sudah 1400, wajarlah kita melihat keadaan umat tidak lagi mengikuti jejak langkah Nabi dan para khalifahnya tentang kepemimpinannya, tentang pengaturan dunianya, bahkan pengaturan akhirat pun rusak juga sudah banyak, timbul macam-macam nang kada kakaruan. Jadi urusan dunia pun bila kada mengikuti jejak langkah Nabi dan Rasul, para sahabat, rusak, hancur urusan dunia. Mobil aja tuh, mun kada ahlinya, kada bisa menyupir, disuruh nyupir, apa yang akan terjadi? Tabrakan. Supir kada ada, suruh nang kada bisa. Ada urusan dunia nih, kada ahlinya, disuruh, dipaksa, menabrak tuh pasti udah. Apalagi nang disupirkan guru pulang, supirnya kada ada, oh, tolong aja ambilkan guru, bawakan guru, supirnya tadi sakit parut kada ada, nah jersey, aku udah bisa, kada bisa nyupir, kada pernah nyupir, gampang aja, sudah jajak aja gas, jalan aja. Dipaksa, jajaknya gas, meluncat, patah tiang listrik, ya. Gurunya siup, bawa ke rumah sakit. Orang kada bisa dipaksa. Itu urusan dunia. Baru masalah menyupir, belum lagi menyupir negara, menyupir provinsi, menyupir daerah, menyupir apa lagi, bawahnya lagi kecamatannya. Nah, sedikit bahalus-bahalus tuh, lurah, bahalus lagi, menyupir pembakal, bahalus lagi kawasannya, RT, nah saya RT aja, saya RT gini, menyangkat RT-nya kada waras, rusak juga itu, saya RT-an, rusak saya RT-an, nah, halus aja tuh, kada usah RT, saya RT, masih luas ya, di rumah tangga, supirnya siapa? Kepala rumah tangga, ada bini, ada anak, ada pembantu, habis rusak bilangnya supirnya kada kakaruan, pembantunya kini disikatnya, pembantu di rumah dihantupnya juga, supirnya kada waras, tahu aja kada ampun sorong, bini ada aja nyelonong ke bini tetangga, supirnya kada waras. Padahal sedikit aja yang disupir rumah, nah nyamannya kada pas, hancur, binasa. Apalagi dari negara saling besaran ini, mun kada betul-betul orang nang ahlinya, nang menguasai di bidangnya, hancur. Di akhirat begitu juga, kada ahlinya di bidang agama, sesat umat, asal aja menyampaikan hukum masalah, asbun, asal bunyi, Quran asal bunyi, hadis asal bunyi, ya rusak jadinya. Memimpin akhirat, kada usah jauh-jauh, memimpin nang sedikit jamaah, imam, nah, imam memimpin makmum, ini bagaikan negara juga memimpin rakyat. Seperti mana orang berjamaah, imam, mun imamnya kada ahlinya, kada bisa jadi imam, dipaksa jadi imam, bayangkan aja udah, orang kada pernah jadi imam, dipaksa jadi imam, ulun kada bisa, hafalan pun kada banyak, kada ada juga ulun hafal-hafal ayat, nang kayak apa nak jadi imam, kada jadi imam nang ada nih surah kada ada lagi datang, nah sakit parut melapor sakit parut imamnya. Nah, apalagi imam tarawih 20 rakaat banyak, imam nang maghrib aja misalnya nih kada ahlinya, rusak, dipaksa
dikacak orang, masukkan ke depan, apa yang terjadi? Terpaksa dia jadi imam. Batis sudah gatal-gatal udah. Bacaan sudah ketahuan beda udah. Gugup, grogi, hafalan sebutingannya qul huwallahu ahad bisi. Rakaat pertama kawa bederodotan baca qul huwallah, sudah selesai ruku, sujud pertama kawa, pas sujud kedua hendak bangun rakaat kedua terpikir tadi qul huwallahu ahad, napa pulang nih ja ayat yang keduanya nih, hafalan sebutingannya. Mun berdiri qul huwallahu ahad pulang bisa dihamputi makmum lon sandal nih ya. Sopan artinya itu juga ayatnya terbulik. Nah karena dipaksa tadi. Daripada sopan, nanya memang ilmunya kada ada jawab lah. Daripada sopan, makmum dibungulinya. Nang kayak pembunguli, sujud lawas berpikir sampai 5 menit. 5 menit sujudnya. Makmum maka menunggu benar. Apabila bangunnya nih imam, nang darah tinggi sudah turun darah ke kepala nah. Dasarnya jadi imamnya ini ya. Lagi jadi paksa orang, darah tinggi turun ke kepala karena sujud kelawasan. Imamnya berpikir daripada sopan sorong, baik sorong bunguli makmum tinggalkannya bukah. Imam sini jalan pe imaman keluar, keluar orang lagi sujud gak tahu bang. Nang darah tinggi di belakang tadi itu mengangkat kepala kelawasan bang, jinguk. Sekali menjinguk nama bakuriak, imam hilang jangan. Dibungulinya imam hilang. Nang lain jahil juga berarti. Aturannya kan mengangkat kepala tadi itu, kan ada imamnya, sorongnya maju, gantikan ini bakuriak, imam hilang. Nang lain pada menjawab, iyakah aja. Kali dijinguk imamnya nyebarang kartak udah. Pasar itu buka udah. Ini idza wusidal amri la ghairihi fantadhiris sa'ah. Kalau bukan ahlinya hancur, jamaahnya hancur, imaman makmuman hancur. Kada jadi batal barataan karena kada nang ahlinya. Itu baru sekelompok jamaah aja, apalagi luas, apalagi mengajak orang untuk selamat akhirat. Hati-hati, jangan sembarangan. Kita karena nang berdahulu, nang menyesatkan orang akan ditimbai oleh Allah ke dalam neraka. Gara-gara inya seorang. Kan di hadis Rasulullah sudah pernah rasanya disampaikan. Orang nang jahil tadi itu memberikan fatwa sesat, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Orang nang jahil memberikan fatwa, memberikan masalah hukum, ditanya orang masalah hukum fa'aftau bi ghairi ilm, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Ya asbun tadi asal bunyi. Apa yang terjadi kata Nabi? Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang. Nah jadi nang disasatakan pun kada sadar juga kadang-kadang tuh. Apalagi orang itu ada ilmu hipnotisnya, tertunduk orang, tertegun orang. Nah, ini yang berbahaya. Ada ilmu sekarang ini ilmu hipnotis. Nah, ada ilmu di air. Diberikannya banyu, minum banyunya, sudah linglung. Apa jar gurunya? Inggih pun. Nah, itu hati-hati, itu ilmu hipnotis. Segala-galanya nurut, tunduk. Nah, macam juga ada ilmu apa? Sekarang ilmu gendam. Nah, ditapaknya aja, tapaknya bahu, linglung, melapas semuanyaan perhiasan, utas, galang jam, apapun ada handphone, julung, duit, dompet, julung. Sudah sadar karena orangnya hilang, udah membawa barang sorong, hanyar hamuk,
Mana jam, mana handphone, mana cincin. Nah, ditapak orang aja tuh. Itu ilmu hipnotis. Hati-hati. Jadi ilmu untuk akhirat pun ada juga guru yang menghipnotis orang. Tunduk, ikut, padahal sasat. Nah, hati-hati itu. Jadi kira-kira ilmu nangkar sembahyang ini pun bisa dihipnotis orang juga tuh. Yang ada umpan, ya, dulu rajin timbul ampeh, dulu berjamaah timbul tamat. Nah, tapi itu pinanya nangkar sembahyang ini kada sadar-sadar lah. Kalau ilmu hipnotis itu sadar karena barangnya hilang sadar, nangkar sembahyang ini sampai ke mati kada sadar-sadar. Merasa nyaman kalau kada sembahyang lagi udah. Nah, ini hati-hati. Ilmu sesat. Nah, lalu mereka layak untuk menjadi pemimpin yang membawa petunjuk kepada kebaikan. Itu orang berilmu tadi. Kepribadian mereka dapat dicontoh. Nah, kepribadian mereka dapat dicontohi, diikuti. Itu orang yang benar lurus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dan akhlak mereka boleh dijadikan ikutan. Nah, itu kita nak melihat seseorang tuh lihat akhlaknya, lihat budi pekertinya. Apakah mengikut akhlak Rasulullah atau kada? Akhlakul karimah atau kada? Beradab atau kada? Bukan hanya penampilan, bukan hanya dari segi pakaian. Nah, pakaian nahab, pakaian ulama, tapi adabnya kada ada. Jangan dilihat pakaian. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Laisal jamal bi athwabin, bukan hanya keindahan kecantikan itu dengan perhiasan yang kita pakai, baju yang kita pakai, zahir yang kita lihat. Tuzayyinuna, menghiasi kita. Oh, mentereng pakaiannya. Padahal keindahan yang sebenarnya yang mana? Innal jamala, sesungguhnya keindahan itu, kecantikan itu, keelokan itu jamalul ilmi wal adab. Indahnya, cantiknya ilmu dan adab. Jadi berilmu aja kada beradab tidak dikatakan indah dan cantik. Harus ilmu dan adab. Makanya Nabi sampai dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dan perbuatan mereka dipandang dengan penuh kepercayaan. Nah, ini orang yang berilmu, beradab, orang lain memandangnya dengan penuh kepercayaan. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu dan mudah-mudahan kita dapat memakai adab, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang kita amalkan, kita selamat dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana. Allahumma anfa'na ma 'allamtana. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa nuran wa 'hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.